Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Selamat sore, Bu Suci. Apa kabarnya hari ini? Selamat sore, Bu Indah. Alhamdulillah baik, Bu, hari ini. Di rumah? Apa di man, apa masih di sekolah, Bu Suci? Di rumah, Bu. Oke, Bu Suci. Kemarin kan Ibu pernah ngomong kan bahwa ada permasalahan dalam pikiran Ibu yang mau Ibu ceritakan kepada saya. Jadi kira-kira gimana Ibu mau bercerita mulai pada hari ini apa bagaimana? Iya, Bu. Terima kasih sebelumnya. Begini loh, Bu Indah. Sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi kemarin ya, Bu, terutama yang kemarin baru kita pelajari, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mencoba variasi yang berbeda-beda. Di kelas 3 saya, Bu. Saya kan ngajarnya di kelas 3 dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi hasilnya pemahaman murid masih kurang. Selain itu, saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian karena ada salah satu guru mapel saya belum tertarik tuh, Bu, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oh, oh begitu ya Bu ya. Topik yang sangat menarik nih. Bu Suci, kita memiliki waktu antara 15 sampai 20 menit untuk mendiskusikan. Nah, apa yang Ibu inginkan, yang Ibu ingin capai dari diskusi kita hari ini? Hmm, Saya itu ingin mendapatkan solusi ya Bu ya dari permasalahan ini mengenai bagaimana caranya meningkatkan pemahaman murid terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian saya juga ingin partisipasi murid itu meningkat dan rekan guru mapel di kelas saya itu mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas. Oh begitu, oh begitu ya Bu ya. Hebat sekali Ibu Suci ini sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi berbeda. Tapi Ibu merasa hasil pemahaman murid belum optimal ya Bu. Nah, kemudian apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu sebetulnya? Nah, jadi begini Bu, mungkin ada 3 hal yang terkait dengan pemahaman materi, dan partisipasi, murid dalam pembelajaran. Itu adalah bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi murid dalam pembelajaran. Dan kemudian bagaimana caranya rekan guru mapel saya itu mau ikut berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang ada di kelas. Wah, menarik sekali obrolan kita hari ini. Jadi Bu Suci memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terkait pemahaman materi, partisipasi murid, dan kolaborasi rekan guru mapel ya. Kalau boleh tahu Bu, apa sih yang ingin tercapai oleh Ibu Suci dalam pembelajaran diferensiasi ini? Hmm. Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu, sesudah saya melakukan pengamatan, mengisi kuesioner, dan melakukan wawancara terkait kesiapan belajar dan gaya belajar murid. Setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan murid mereka. Nah, kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan secara berkesinambungan, Bu, dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah Bu, saya salut dan mengapresiasi sekali apa-apa yang sudah Ibu lakukan.
Nah, kalau saya boleh tahu, langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasi semakin bagus dan dapat diterapkan semua tingkat? Hmm. Saya itu sudah mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajar mereka, Bu. Kemudian saya juga membuat lembar kerja peserta didik berdasarkan tingkat pemahaman murid terhadap materi. Selain itu, saya juga mendiskusikan hal itu waktu di rapat di sekolah bersama dengan kepala sekolah dan rekan guru, Bu. Mantap, mantap betul wah. Mantap, Bu. Sekali langkah yang sudah Ibu lakukan. Alhamdulillah ya, Bu. Apabila tidak keberatan, apakah Ibu pernah mendapatkan dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini? Lalu, dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Alhamdulillah Bu, saya itu sudah berkonsultasi ya dengan Ibu Kepala Sekolah dan beliau itu mendukung sekali tentang materi pembelajaran berdiferensiasi dan saya juga berkonsultasi dengan rekan sejawat di sekolah yang ada di sekolahan saya, Bu. Bagus. Ibu melangkah mendekat sempurna terkait dengan dukungan bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru supaya pembelajaran berdiversitas ini bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya kami itu mengalami kendala ya Bu ya, karena waktu berkolaborasi itu kurang optimal. Saya mencoba mengajak rekan guru lain untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi dan anak-anak itu lebih senang dalam mengikuti pembelajaran. Terkait langkah Ibu dalam kolaborasi dengan rekan guru yang mengajar di kelas ataupun guru mapel ya Bu ya. Harapan Ibu ke depan seperti apa sih? Saya itu berharap bisa terus berkolaborasi ya Bu dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan sejawat dan murid semakin meningkat sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang. Nah, kan Ibu udah ngamatin guru sejawat itu ya kan istilah. Terus ini guru mapel juga. Kalau Ibu kalau berkenan itu kalau saya bertanya, kalau Ibu berkenan untuk memberi nilai ya, antara nilai 1 sampai 10 kira-kira ada di nilai berapa rekan sejawat Ibu ini? Dan bisa dinaikkan sampai nilai berapa gitu, Bu? Hmm, Mungkin nilainya 5 ya Bu ya, karena ada beberapa guru senior seperti mereka itu memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan dan teknologi ya Bu ya. Kemudian tapi saya yakin kok untuk keseluruhan bisa ditingkatkan sampai ke nilai yang ketujuh karena meskipun sudah senior, kalau persiapannya bisa dihandle oleh guru yang muda dalam segi aplikasi di kelas, maka mereka oke-oke aja kok. Apalagi mereka itu jagonya untuk pembelajaran di kelas. Menarik analisis ya. Sangat menarik analisis Ibu Suci nih. Terkait nilai guru-guru di sekolah Ibu, apakah ada hal yang Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan guru mapel, teman sejawat, istilahnya, membicarakan mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Nah, rencananya sih minggu depan saya akan berdiskusi dengan guru mapel dan rekan sejawat membicarakan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah, Bu. Saya sangat sangat sangat
berapresiasi tentang pendapat Ibu ini. Alhamdulillah ya Bu ya, saya sangat bahagia karena Ibu sudah menemui solusi untuk permasalahan Ibu yang hadapi. Saya ingin bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Ibu laksanakan. Saya sebagai penanggung jawab kegiatan ya Bu ya, karena saya itu yang menginisiasi terlaksananya acara tersebut. Yang terlibat dalam acara tersebut itu adalah guru mapel, guru guru rekan sejawat, kemudian bersama kepala sekolah. Nah, Ibu kan yang bertanggung jawab kan Bu ya. Bagaimana cara Ibu memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Ibu lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini dapat terimplementasi dengan baik Bu di kelas? Saya akan mulai menghubungi guru mapel ya Bu ya, dan rekan sejawat dari sekarang. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman untuk mendiskusikan masalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mereka itu agar bisa semua hadir dan meluangkan waktu untuk membahas, mendiskusikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu. Alhamdulillah, Ibu Suci sangat senang karena Ibu bisa menemukan solusi ya Bu. Saya senang banget dengan istilah dari kita diskusi ini. Ibu udah mulai menemukan solusi Ibu ya. Dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi, saya tunggu kembali. Apabila ada permasalahan lagi, kita bisa diskusi lagi. Sekarang kan udah ketemu solusinya tadi, Ibu akan istilahnya berkolaborasi dengan teman sejawat, istilah terus dengan guru mapel, dan mau diskusi udah mulai merancang kegiatan untuk pertemuan, ya Bu ya. Jadi alhamdulillah kita sudah menemukan solusinya. Saya tunggu kembali diskusi selanjutnya apabila Ibu ada permasalahan ya Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Luar biasa. Mudah-mudahan dengan percakapan ini ya, Ibu semakin senang dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Indah. Selamat sore kembali Bu Suci. Selamat sore Bu Indah. Bu Suci, saya mau mengganggu waktunya Bu Suci sebentar bisa? Boleh Bu. Bagaimana? Ini kan saya ada permasalahan ya Bu ya. Tentang istilah yang akhir-akhir ini ganggu pikiran saya tentang anak-anak saya di sekolahan Bu. Baik Bu, apa yang mau Ibu ceritakan mengenai permasalahan yang Ibu hadapi? Mungkin saya butuh waktunya Bu Suci sekitar 10-15 menit lah Bu. Bisa Bu? Bisa Bu. Jadi Coba gini Ibu Bu. ceritakan apa permasalahan Ibu. Jadi saya itu mempunyai murid Bu. Seorang murid laki yang super duper pintarnya, itu udah super duper itu pintarnya itu. Nah, dia itu laki-laki nih Bu, namanya Rohman. Kebetulan dia mempunyai postur tubuh yang besar dibandingin teman-temannya, itu dia bisa dikategorikan anak yang pertumbuhannya sungguh pesat, jadi lebih besar lah di antara teman-temannya. Tapi untuk usia sama seperti teman-temannya. Jadi anak ini nih mempunyai kebiasaan loh Bu, apabila dia jalan gitu kan istilahnya, entah itu di dalam kelas, waktu pembelajaran, entah istirahat, pokoknya di dalam ini waktu di sekolah lah. Apabila dia jalan di depannya itu ada temennya itu. Tangannya itu super aktif loh Bu, yang narik baju temannya, kadang-kadang
kadang-kadang yang narik rambut temennya. Kan dengan kejadian itu suasana di kelas ataupun waktu pembelajaran itu ricuh, Bu. Jadi ada beberapa anak yang udah mulai, kalau dikatakan mulai inilah Bu, mulai apa namanya ya, mulai was-was lah kalau dia udah mau lewat itu. Kalau udah mau lewat, udah mulai nyingkir lah, udah mulai jalan kemana lah, takut istilahnya dijawilin oleh si Rohman ini, Bu. Jadi menurut Ibu Indah itu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini ya Bu? Kalau menurut saya sih, saya menginginkan ini loh Bu, solusi dari permasalahan saya ini, apalagi tentang si perilaku Rohman ini, Bu. Hmm. Menurut Ibu Indah itu hal apa yang membuat si anak tersebut itu memiliki perilaku yang seperti itu? Kalau saya perhatiin yang membuat Rohman mempunyai perilaku seperti itu, karena dia itu mencari ini loh Bu, perhatian teman. Ya tadi yang saya awal ceritakan itu, karena dia tuh mungkin mempunyai postur tubuh yang tinggi kan. Jadi saya amatin dari pertama dia masuk itu tuh, dia nggak mempunyai teman loh Bu, karena mungkin temannya itu enggan berteman karena sama dia, karena dia itu bisa dikatakan ngeliat postur tubuhnya aja udah menakutkan, kok lebih besar dari teman-teman yang lain gitu kan. Nah, jadi dia mempunyai perilaku itu mungkin karena dia mencari perhatian dengan keadaan dia jawil itu kan ya. Jadi kan akhirnya temannya itu berkomunikasi dengan dia. Kalau dia nggak jawil itu nggak ada temannya yang mau nanyain dia tuh. Jadi dengan dia jawil tuh temannya pasti, Rohman, kamu ngapain sih? Gitu kan istilahnya. Kalau kalau kita diem ditarik pasti kan, Bu, nih Rohman. Jadi kan otomatis dengan perilaku seperti itu saya mendekatin dia gitu kan. Jadi dia seakan-akan dari sifat seperti itu dia mempunyai perhatian khusus dari temennya gitu. Kalau nggak mempunyai sifat itu, ya itu temennya diem gitu, nggak mau berkomunikasi dengan dia gitu, Bu. Oh begitu ya Bu Indah. Dari itu yang Ibu Indah cerita itu, kira-kira apa saja yang mendorong si anak tersebut itu memiliki perilaku seperti itu? Menurut saya anak ini menginginkan, yaitu tadi menginginkan perhatian karena teman-temannya tidak mau berteman atau berinteraksi dengannya, sehingga dia melakukan perilaku seperti itu agar temannya memperhatikan dan berinteraksi loh Bu. Nah, saya saya berpendapat sama Ibu. Jadi sekarang apa rencana Ibu itu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Mungkin setelah saya pikir-pikir ya Bu, kan kita kemarin udah dapat ini ya Bu ya, ilmu di CGP tentang segitiga restitusi. Mungkin saya akan menggunakan itu apa ya, metode segitiga restitusi dengan memanggil Rohman istilahnya, istilah mempertanyakan tentang keadaan dia, kenapa sikap dia seperti itu istilahnya. Saya ingin tahu betul dengan penjelasan dia itu kan kalau tadi di awal itu saya cuma mengira-mengira dan memperhatikan perhatian saya, belum istilahnya belum sinkron 100% perkiraan saya itu benar. Jadi mungkin saya itu mau menggunakan segitiga restitusi dengan menanyakan dia apa penyebabnya dia seperti itu. Setelah saya mengetahui penyebabnya, dan ini mungkin saya akan mengasih arahan atau penegasan ataupun memberi contoh-contoh yang bagus, dan saya akan setelah berinteraksi dengan temannya juga, teman-teman kelasnya itu membuat sepakatan kelas Bu, mungkin sekelas yang itulah saling menghargai sesama teman istilahnya, terus saling berinteraksi dengan teman, istilah saling berkolaborasi dengan teman. Setelah itu juga mungkin saya akan berkolaborasi dengan wali murid, terutama dengan orang tua Rohman, mendiskusikan istilah sikap dia, apa cuma di dalam sekolahan ataupun di rumah gitu kan. Kalau memang bersinambung antara di rumah dan di sekolahan, saya akan berkolaborasi untuk istilahnya untuk sedikit demi sedikit menghilangkan sikap jawil untuk menegaskan untuk lebih bersikap positif. Jadi dengan seperti itu, yang pertama saya pakai segitiga restitusi, yang kedua saya kayak kesepakatan kelas, yang ketiga saya mau memakai kolaborasi dengan wali murid.
Setelah itu saya terapkan di sekolahan agar terciptanya budaya sekolah, budaya positif di sekolahan. Hmm. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan rencana Ibu berhasil. Apa sih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu itu biar rencana Ibu itu berhasil gitu? Saya berkomitmen ya Bu untuk selalu berusaha lebih dekat lagi, lebih dekat dan lebih memahamin istilahnya setiap anak, karakter anak masing-masing. Dan saya juga akan istilahnya sering berkolaborasi dengan murid, apa wali murid lewat via WA ataupun istilahnya lewat langsung secara tatap muka dikala istilahnya orang tua itu menjemput atau mengantar istilahnya. Saya akan sering sharing dengan orang tua. Terus saya juga tadi kan berencana untuk membuat kesepakatan kelas. Mungkin di waktu mau masuk kelas itu kalau di TK ya Bu ya, itu kan di TK biasanya kita itu memakai baris berbaris di depan kelas sebelum masuk kelas. Mungkin di depan itu saya akan istilahnya menegaskan kembali atau mengingatkan kembali kesepakatan yang udah kita sepakatin agar istilahnya anak memang benar mengingat dan menerapkan. Wah, bagus sekali ya Bu Indah. Saya sangat mendukung akan rencananya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Ibu. Terima kasih Bu Suci atas waktunya untuk sharing, untuk mendengarkan curhatan saya. Mudah-mudahan ya Bu ya, dengan kita mendapatkan solusinya, kita bisa menjadi guru yang lebih baik dari hari kemarin ya Bu. Terima kasih Bu Suci. Wassalamualaikum. Sama-sama Bu Indah, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.